Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjid Nurul Ikhlas, hamba-hamba Allah yang mulia, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat yang ke berapa Mas Toto kemarin? 166 udah selesai. Sekarang masuk ayat yang ke 167 sampai ayat yang ke 170. Temanya adalah nasib orang-orang Yahudi. Temanya itu ada 4 ayat dalam satu tema, yaitu nasib orang-orang Yahudi. Kita awali dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat fid din wal dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita nikmati membaca Al-Qur'annya ayat 167. Innalladzina kafaru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah. An sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. An sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Ya ayyuhan
الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Baik, sekali lagi temanya adalah nasib orang-orang Yahudi. Hubungan ayat 167 dan ayat sebelumnya. Pada ayat-ayat yang lalu telah disebutkan alasan-alasan yang menghilangkan keraguan orang-orang Yahudi tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan menjelaskan bahwa hal itu adalah suatu kebenaran yang tidak dibantah lagi, yang tidak dapat dibantah lagi. Mau bantah apa? Nabi Muhammad itu sudah tercantum di dalam kitab Taurat dan Injil. Sifat-sifatnya Nabi Muhammad itu nggak pernah belajar kepada seseorang, tapi tiba-tiba mampu menceritakan kisah-kisah orang terdahulu. Apa yang disampaikan itu mengandung makna kebenaran. Lalu belajar dari mana ini? Ini kalau bukan mendapatkan wahyu dari Tuhan, dari Allah, tentunya nggak bakalan bisa. Masa diingkari? Wah, itu udah nggak bisa diingkari lagi. Maka ayat ini memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman, terutama orang-orang Yahudi, bila mereka masih saja tidak percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu berusaha menghalangi orang untuk beriman kepada Rasulnya. Kenapa dihalang-halangi? Nah, itu nanti ada pembahasan. Ternyata kalau kita mengkaji tafsirnya, torekoh atau metode dakwah itu step by step, Mas Toto. Pelan-pelan. Nanti kita paham. Silakan. Silakan. Yahudi itu bangsa atau agama? Yahudi itu kalau awalnya bangsa Yahudi karena agama Yahudi. Terima kasih. Kita buka dulu surah Al-Baqarah. Surah apa? Surah Al-Baqarah. Pertanyaan yang bagus dari Pak Haji Mulkan. Halaman 18. Halaman berapa? Halaman 18. Halaman 18. Nanti pertanyaannya bagus. Oh, dari halaman 10 dulu, halaman 10. Baik. Ayat yang paling atas 62. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan
nasara sampai akhir ayat. Di sini nanti ada dua kata yang arti dalam bahasa Indonesia sama, namun teks Arabnya berbeda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang yang mereka hadu beragama Yahudi. Jadi nanti ini hadu beragama Yahudi, wan nasoro itu udah jelas. Kemudian kita lompat ke ayat halaman 18 tadi. Halaman berapa? Halaman 18. Yang paling atas juga ayatnya. Kita baca paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Wa hum yatlunal kitab. Wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qawlihim. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qawlihim. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah. Yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wa qalatil yahudu, dan berkatalah orang-orang Yahudi. Apa bedanya hadu dan Yahudi? Kalau di dalam Al-Quran tertulis al-Yahud, itu berarti orang yang dikecam, orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Tapi yang ayat ke-10, kita kembali ke ayat 10. Kembali ke ayat 10. Halaman 10 maksud saya. Halaman berapa? Halaman 10. Itu sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang yang mereka beragama Yahudi. Yahudi dalam arti pada zaman Nabi Musa, yang mengikuti syariat dan akidahnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Makna ayat ini berarti itu. Wan nasoro, dan juga orang-orang Nasrani yang mengikuti agama Nabi Isa, tentunya sebelum kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Mas Toto, ayat 62 itu di pinggir, terjemah bebasnya dibaca. Ayat ini sering digunakan oleh orang-orang liberal, orang-orang yang kacau pemikirannya untuk mensamakan Yahudi Nasrani. Kan seperti itu ini ayat ini, tapi maknanya diselewengkan gitu. Tafsirnya bukan seperti otak mereka. Ayo Mas Toto dibaca terjemah bebasnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.
As-Suddi radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan para sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Mereka masih memeluk agama Nasrani dan belum sempat memeluk agama yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang sungguh beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, meski masih tetap memeluk agama semula, ibadah mereka tetap diterima dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konteksnya ayat ini adalah bagi orang-orang yang memeluk agama Yahudi, Nabi Musa dan Nasrani, tentunya imannya benar, beramal soleh, tidak merugikan orang lain. Tentunya mereka akan mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah. Itu kronologi ayatnya demikian. Lalu itu di dalam Al-Quran kan ada Nasrani dan Suara. Nasrani yang mana dulu dong? Itu jangan jelas-jelas ada sebab turunnya ayat. Nah, di dalam hadis Sahih Muslim, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa raga Nabi Muhammad berada dalam tangannya, dalam genggamannya, siapa yang mendengar tentang kerasulanku, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun terus tidak mau beriman, maka diharamkan dia masuk surga. Itu jelas hadis Sahih Muslim. Siapa yang mendengar tentang kerasulan Nabi Muhammad terus dia tidak mau beriman, maka kecuali kalau nggak ada dakwah, Mas Toto, itu urusan lain. Sudah ada dakwah, apalagi dengan adanya media sosial. Terus kemarin ada yang sering posting di ChatGPT itu, ya kan, agama yang paling top itu yang jawab ChatGPT itu tetap Islam. Udah dengar seperti itu, maka kalau tidak beriman haram dia masuk surga. Kalau haram silakan. Itu si apa yang ditanyakan? Assalamualaikum Ustadz, saya ingin menanyakan, mereka masih memeluk agama Nasrani dan belum sempat memeluk agama yang di bawah Rasulullah SAW. Mereka yang sungguh beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, meski tetap memeluk agama semula. Kalau sudah yakin kepada Allah dan Rasul-Nya, berarti sudah masuk Islam dong, dan berarti sudah tidak yakin agama semula mereka, agama Nasrani. Baik, jadi mereka itu di dalam kitab Taurat dan Injil itu tertulis nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada kitab Taurat dan Injil itu nabi terakhir itu yang mereka tunggu. Namun pada kenyataannya ketika Nabi Muhammad sudah diutus oleh Allah, sudah dimunculkan oleh Allah, ternyata mereka berpaling. Disitulah ujiannya, Mas Toto. Ujiannya, nerima apa enggak nih sama sesuatu yang baru. Sifat yang baru itu, Nabi Muhammad itu sebenarnya menetapkan apa yang ada dalam kitab Taurat dan Injil, menambahkan sesuatu yang perlu untuk disempurnakan. Syariat yang dibawa Nabi Muhammad kan seperti itu. Sifatnya menetapkan apa yang sudah ada, yang baik tentunya, kemudian menyempurnakan yang belum ada. Karena ini adalah zaman akhir. Jadi buku manualnya, manual booknya itu juga harus kelas internasional. Agama Yahudi, agama Nasrani itu agama lokal. Agama apa ya? Agama lokal kok dibangga-banggain. Agama internasional itu adalah agama Islam. Sekarang saya tanya, nah, pendeta itu setahu nikah apa enggak? Hah? Nggak tahu. Biarawati, lah gimana dia mau ngajarin berumah tangga? Dia sendiri nggak pernah berumah tangga. Itu berarti kalau Nabi Isa untuk ngajari kelas internasional nggak bisa, nggak pernah berumah tangga gitu. Agama Islam itu agama yang logis, agama yang bisa dicerna oleh akal, bukan narang gitu. Nah,
Orang-orang Yahudi dulu ya, dulu bukan sekarang. Kalau sekarang udah tahu Nabi Muhammad nggak mau beriman ya sudah. Itu tempatnya adalah nanti di apa namanya ayat yang surah An-Nisa itu tadi. Ini kalau yang sudah lalu tapi belum beriman gitu ya, belum beriman kepada Nabi Muhammad maksudnya. Nah, kok Nabi Muhammad kan belum ada tapi dia beriman kepada Allah sebagai orang Yahudi dan orang Nasrani, maksudnya sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya mereka itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa sedih. Silakan diulangi Mas Toto. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Baik, sebab nuzul. As-Suddi radhiyallahu an menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan para sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Mereka masih memeluk agama Nasrani dan belum sempat memeluk agama yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang sungguh beriman kepada Allah dan Rasulnya, meski masih tetap memeluk agama semula, ibadah mereka tetap diterima dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi demikian kan itu saya kira udah sangat jelas bagi kita bahwa belum sempat untuk beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena meninggal duluan. Nah, bahkan silakan dibuka halaman 334, halaman 334, ayatnya hampir mirip. Ya. Ayat ini menerangkan bahwa yang sekarang yang belum iya, kalau sekarang dulu itu maksudnya itu kan dulu, kalau sekarang kan nggak berlaku lagi, nggak berlaku. Baik, halaman 334. Jadi kembali kepada satu lagi halaman 334 baris kedua dari atas, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin was-sabiina wan-nasara wal-majusa wal-ladzina asyraku was-sabiina wan-nasara wal-majusa wal-ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Mas Toto. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Baik, jadi urusan tentang Yahudi dan Nasrani bagaimana nasib mereka. Kalau pada surah Al-Baqarah tadi sesungguhnya orang-orang beriman, kemudian Yahudi, Nasrani, Sabi'in, maka mereka itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Artinya nggak ada ayat apakah mereka masuk surga, nggak ada.
Nah urusannya besok yang kita serahkan kepada Allah. Yang dijamin masuk surga itu siapa? Orang yang beriman kepada Allah. Ayatnya jelas surah Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wal anhar, ya kan? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga yang mengalir. Kalau yang lain bagaimana? Nggak ada jaminan dalam Al-Quran, cuma tidak ada rasa takut dan rasa sedih. Terus orang-orang liberal biasanya Pak Karno itu selewengkan itu tafsirnya diselewengkan. Yang jelas-jelas diridhoi oleh Allah itu orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh dijamin masuk surga. Nah, kuncinya kan jelas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Password surga itu Mas Toto. Password apa? Surga. Password surga itu jangan sampai hilang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Password. Lah kalau nggak punya password ya nggak bisa lah. Benar. Silakan Pak Haji Mulkan. Saya pernah baca. Jadi yang dimaksud tadi Ya. orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mempercayai Allah itu akan masuk surga. Ya kan? Itu zaman Nabi mereka. Betul. Dan itu ada di dalam perjanjian Lama. perjanjian lama istilahnya. Ya. Ya kan? Ya. Di kitab perjanjian lama itu ada 29 kitab yang semuanya dirangkum, semuanya mengacu ke ajaran daripada Nabi Musa dan Nabi Isa. Tetapi setelah ada perjanjian baru diselewengkan oleh Paulus. Nah, Betul. Nah, pernah ditanya apakah Paulus ini hidup zaman Nabi Isa? Ya, tidak. Nah, disitulah baru Nasrani dan Yahudi ini tidak diakui oleh tidak mengakui Nabi Muhammad. itu saya kira jelas itu apa yang disampaikan. Tapi kalau di perjanjian lama itu jelas itu adalah mereka itu beriman kepada Allah. Itu karena mereka pengikut Nabi Musa dan pengikut Nabi Isa. Betul. Pokok ajarannya adalah mengesahkan Allah. Jadi kemarin saya pas ngaji juga penyelewengan atau bentuk penyimpangan akidah orang Nasrani itu tentang akidah Trinitas, yakni at-tathlith, itu pada Martin Luther. Itu dalam Martin Luther itu ternyata sekte Yakubiyah itu kemudian turun dari situ, ada Protestan, ada Ortodok, ada Katolik. Itu mulai dari Martin Luther itu yang mencetuskan konsep Trinitas. Ternyata seperti itu. Itu adalah 400 tahun setelah meninggalnya Nabi Isa apa gimana. Jadi sebelumnya kalau apa yang disampaikan oleh Pak Haji Mulkan berkenaan dengan isi dari perjanjian lama, yaitu acuannya tetap akidahnya mengesahkan Allah, beramal soleh mereka, syariatnya mengikuti Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Saya tambahkan pada saat perjanjian baru ditanya apakah Paulus itu pernah ketemu dengan Yesus? Tidak. Yang ketemu dengan Yesus Nabi Isa itu adalah Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ini orang yang ibaratnya orang sahabat Nabi Isa. Nah mereka ini cerita si Paulus ini lalu menyelewengkan pada saat dia berangkat dalam perjalanan dia ke Damaskus, dia melihat ada penjelmaan daripada Nabi Isa. Nah disitulah dia menganggap Nabi Isa itu adalah sebagai anak Tuhan. Terima kasih Pak Haji Mulkan. Oh ternyata semalam itu saya baca Yakubiyah itu dari kalau ya sahabat Nabi Isa lah, kaum Hawari itu ada namanya Yakubiyah, Yakobus kalau dalam bahasa
bahasa Yunani itu ada benang merahnya. Kemudian ketika kalau berarti si Paulus itu kalau dalam Islam generasi tabiin bukan generasi sahabat. Kalau generasi sahabat itu jelas kan menjumpai Rasulullah. Tapi kalau generasi tabiin itu sudah ngambang. Akhirnya ditulislah kitab Injil Perjanjian Baru, terus sambil ada ngarang-ngarangnya gitu loh Mas. Ada apa? Ngarang. Kelihatannya kalau dikasih patung itu lebih indah karena terinspirasi perjalanan. Nah, Majusi itu daerah sekitar Iran, pemuja api. Nah, dari Damaskus atau Suriah itu kan macam-macam. Damaskus Suriah itu kan antara letak Iran dan Asia itu bersinggungan. Jadi agama-agama kan ada yang agama Samawi. Agama Samawi itu berpedoman kepada kitab dari Allah, Injil, Taurat, terus Al-Quran. Sementara Majusi itu penyembah api. Jadi kan kok terinspirasi itu sih yang namanya Paulus itu. Akhirnya di Perjanjian Baru di otak-atik sampai sekarang. Jadi silakan Mas Toto. Kalau boleh nambahkan, Rame nih sih. Alhamdulillah. kalau sejarah Al-Quran itu jelas bagaimana dibentuknya, bagaimana Rasulullah sempat mengkoreksi hafalan-hafalan para sahabat, kemudian dituliskan di pelepah daun kurma, tulang, dan kemudian batu dan sebagainya. Itu dituliskan untuk dicatatkan, untuk dokumentasi. Tapi kalau Perjanjian Lama itu saya sampai sekarang belum menemukan sejarah penyusunannya yang sampai dikoreksi oleh Nabi Isa, itu belum ada. Jadi Perjanjian Lama pun bisa jadi adalah karangan hafalan yang tidak dikoreksi oleh yang menerima wahyu sendiri. Kalau Al-Quran dikoreksi oleh Nabi Muhammad sendiri, ini salah, ini keliru, susunnya di sini dan sebagainya, itu dikoreksi oleh Nabi Muhammad. Dan semua terekor dalam itu tadi prasasti lah kalau kita bilang sekarang ini. Tapi kalau Perjanjian Lama belum ada, saya belum menemukan. Betul. Itu pun apa yang tadi disampaikan oleh Mas Toto dan Pak Haji Mulkan, yang Perjanjian Lama itu katakanlah dianggap oke lah, itu pun tidak sevalid tentang kodifikasi atau pembukuan Al-Quran, diceknya dan segala macamnya. Berarti dari sisi kajian ilmiah jelas Al-Quran itu otentik. Kalau kitab Injil, waduh, apa namanya, nggak bisa. Otentiknya itu tergantung fulus. Tergantung apa, Pak Mandra? Fulus. Yang tadinya Tuhan jadi Tuhan, ya kan? Itu kan beda banget. Tuhan ada haknya. Terus cetakan terbaru Tuhan itu kata Kohdonitan itu, yang 74 sama versi yang sekarang itu. Ini gimana ini kok berubah-ubah? Dalam Al-Quran satu huruf aja dicuri ketemu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Haji Mulkan, Mas Toto, semuanya mudah-mudahan bermanfaat. Kita mengkaji Al-Quran hakikatnya adalah menambah dan menguatkan iman kita dan wawasan kita, agar kita dijaga iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.